Coba deh bercermin. Yup, tatap matamu. Lihat lipatan jaringan kecil di sudut dalam kedua matamu. Jangan kaget ya, itu sebenarnya kelopak mata ketiga atau membran untuk mengedip. Kamu bisa melihatnya misalnya di ular atau kadal. Kelopak mata ketiga digunakan untuk tujuan yang sama dengan dua lainnya, meski belum diketahui dengan jelas apa yang ada di manusia pernah berkembang sepenuhnya. Selaput ini tidak setebal kedua kelopak mata kita dan bisa membasahi mata tanpa menghalangi pandangan. Saat ini, yang kita punya cuma lipatan kecil di sudut mata dan kemungkinan besar di masa depan semua akan hilang total. Selain itu, kita mungkin akhirnya berhenti bangun dengan belek menyebalkan yang menumpuk di mata kita semalaman. Selagi kamu masih bercermin, lihatlah ke bawah, kurang bawah, dikit lagi. Nah, ini jari kakimu. Silakan sapa dan langsung pamit. Ilmuwan meyakini di masa depan yang jauh, kita akan kehilangan jari-jari kaki sepenuhnya. Primata purba butuh jari kaki untuk memanjat pohon dengan efisien. Mereka memakai kedua tangan dan kaki untuk menggenggam dahan pohon. Kamu bisa melihatnya sekarang di sebagian besar monyet dan kera. Mereka punya jari kaki yang lebih panjang dan lebih fleksibel dengan kaki lebih lentur yang memungkinkan mereka bergelantungan di dahan. Mobilitas kaki mereka juga memungkinkan mereka mengambil benda dari tanah kalau perlu. Bagi manusia, mengangkat pulpen yang jatuh ke lantai dengan jari kaki saja sudah merepotkan, tapi bagi kerabat primata kita, itu mudah. Manusia berevolusi ke arah berbeda. Kita mulai berjalan tegak dan turun dari pohon sehingga membentuk kaki yang kaku dan jari kaki yang lebih pendek. Di zaman sekarang, kita masih memakai jari kaki untuk keseimbangan saat berguling dari ujung tumit ke ujung jari, tapi keseimbangan kita sekarang jauh lebih terpusat. Awalnya, keseimbangan bergerak ke arah kaki bagian dalam yang membuat jari kelingking kita menjadi sangat kecil, sementara jempol kaki, ya, sangat besar. Namun saat keseimbangan bergerak menjauh dari jari kaki sepenuhnya, jari kaki kita mungkin menyatu di masa depan. Nah, berbaliklah dan lihatlah bagian belakang badanmu. Kalau pernah jatuh dari papan meluncur atau terpeleset di permukaan es, kamu pasti ingat betapa sakit tulang ekormu pas terbentur permukaan keras. Tapi kita beruntung, ilmuwan memperkirakan tulang ekor akan segera hilang dalam berjalannya evolusi. Tulang ekor adalah fitur yang juga ditinggalkan nenek moyang primata kita. Sekali lagi, mereka butuh ekor agar mobilitasnya lebih baik di antara cabang-cabang pohon, menggunakannya untuk melemparkan diri dari pohon ke pohon. Entah kapan manusia kehilangan ekornya dan tidak pernah kembali, tapi fakta adalah fakta. Satu-satunya hal yang kita punya sebagai pengingat hari-hari melompat di pohon itu adalah tulang tidak berguna di ujung bawah punggung kita. Oke, kembali ke wajahmu lagi. Buka mulutmu dan bilang, "Ah." Kalau kamu tidak punya gigi bungsu, kamu bisa membanggakan diri sebagai produk evolusi hebat. Gigi adalah satu-satunya bagian tubuh manusia yang tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau kamu kehilangan semua gigi di masa gelap tanpa dokter gigi, satu-satunya pilihan yang kamu punya adalah makan makanan cair. Bosan banget ya? Ilmuwan meyakini alam memberi kita gigi bungsu sebagai pengganti gigi tua dan usang yang kita punya sejak kecil. Itu sebabnya gigi ini tumbuh sangat terlambat dalam hidup kita. Kini dengan kemajuan dalam kedokteran gigi, kita cenderung menjaga semua atau sebagian besar gigi tetap utuh sampai usia yang sangat tua. Dan meski kehilangan beberapa gigi, kita selalu bisa menggantinya dengan yang baru. Jadi, gigi bungsu kita kehilangan fungsinya, dan gigi itu sepertinya paham soal ini, karena makin banyak orang tidak harus melalui cobaan tumbuh gigi saat sudah dewasa. Bicara soal gigi, rahang kita berubah selama 10.000 tahun terakhir dan diprediksi akan berubah lebih cepat lagi. Bahkan, ini perubahan tercepat dari semua bagian tubuh kita. Di masa lalu, saat manusia bertahan hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan, mereka butuh rahang besar dan kuat, serta gigi lebih besar untuk mengunyah daging mentah dan tanaman. Saat mereka mulai memasak, lalu bertani,
makanan menjadi lebih empuk, sehingga rahang mereka mengecil untuk menyesuaikan kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, rahang kita makin menyusut dan kemungkinan akan terus menyusut di masa depan. Dengan banyaknya makanan olahan yang tidak perlu banyak dikunyah, manusia di masa depan mungkin akan punya fitur wajah yang lebih halus dengan garis rahang yang tipis dan tulang pipi yang halus. Beberapa bagian tubuh takkan hilang, tapi malah muncul kembali. 100 tahun lalu, fabula, tulang kecil di belakang lutut, hanya ada di sekitar 11% orang, dan para ilmuwan mengira itu akan segera hilang sepenuhnya. Tapi melawan segala rintangan, tulang kecil pemberani ini berhasil mengalahkan 39% manusia modern. Belum diketahui kenapa fabula kembali, tapi pendapat paling populer adalah kita tumbuh lebih tinggi dan lebih berat daripada nenek moyang kita. Itu bisa dibilang benar karena pola makan kita lebih baik dan bergizi. Kita belajar hidup lebih lama dan tumbuh lebih tinggi. Kini, kita mungkin berada di puncak evolusi. Dan fabula mungkin muncul di tubuh kita untuk memberikan permukaan yang halus bagi tendon di belakang lutut untuk bergerak, mengurangi gesekan, dan menurunkan kemungkinan kerusakan karena aus. Bicara soal jadi lebih besar, mari kembali ke cermin tadi ya. Kencangkan ototmu. Wah, keren juga bisepmu. Tapi sayangnya, tidak sekeren bisep nenek moyangmu. Evolusi tidak selalu baik untuk kita. Itu cuma serangkaian fitur yang beradaptasi dengan baik. Dan itulah yang terjadi pada otot kita. Otot kita tumbuh lebih kecil dan lebih lemah seiring waktu, terutama di tubuh bagian atas. Pada zaman kuno, manusia membutuhkan otot besar dan kuat untuk melakukan banyak pekerjaan. Mulai dari berburu dan mengumpulkan hasil tangkapan, hingga membuat alat dan membangun tempat berlindung. Kemudian, kehidupan tidak makin mudah, malah sebaliknya. Membajak sawah dan membangun struktur kompleks membutuhkan banyak kekuatan dan ketahanan fisik. Namun, seiring kemajuan teknologi yang berkembang pesat, kemampuan fisik digantikan oleh kekuatan otak. Dan mesin melakukan banyak pekerjaan untuk kita, sebagian besar bahkan lebih baik dari kita. Kita beralih ke gaya hidup yang tidak banyak bergerak, menghabiskan lebih banyak waktu di depan komputer. Otot kita makin mengecil karena kita tidak terlalu membutuhkannya lagi. Kemungkinan besar, kita akan menjadi jauh lebih ramping dan lebih sulit meningkatkan massa otot. Otak kita sangat menarik karena berubah dengan pola aneh. Nenek moyang kita di masa lalu awalnya punya otak agak kecil, tapi kerabat dekat manusia, Neanderthal, punya otak lebih besar dibanding rata-rata yang dimiliki manusia modern. Dalam perjalanan evolusi, otak manusia tumbuh lebih besar. Tapi beberapa abad terakhir, otak mulai menyusut dan tidak ada yang tahu persis penyebabnya. Beberapa ahli mengatakan itu mungkin berkaitan dengan perubahan gaya hidup dan hubungan sosial kita. Manusia purba, terutama para pemburu peramu, harus mengingat tiap tumbuhan dan hewan yang mereka lihat, sifat-sifatnya, dan cara menggunakan beragam alat. Mereka lebih generalis, harus mempelajari semua yang diketahui orang tua mereka dan mencari tahu lebih banyak sendiri. Manusia modern lebih terspesialisasi dalam bidang tertentu, mendalami beberapa subjek sambil mengandalkan rekan-rekan mereka untuk sisanya. Manusia purba bekerja dalam kelompok yang tiap orang berpotensi menggantikan orang lain. Sementara kita berkumpul dalam tim di mana tiap anggota punya tugas khusus dan tidak tergantikan. Namun, ukuran otak tampaknya tidak terlalu penting. Karena orka dan gajah misalnya punya otak lebih besar daripada kita, tapi tidak membuat mereka lebih cerdas. Jika kita menjelajah lebih jauh, yang berarti ribuan tahun dari hari ini, kita bahkan mungkin mengembangkan sejumlah fitur yang sulit dipercaya. Beberapa mengatakan, jika naiknya permukaan air laut terus berlanjut, manusia mungkin akan beradaptasi untuk hidup di air.
Kita mungkin berevolusi punya tangan dan kaki berselaput untuk berenang lebih baik dan mengembangkan insang agar bisa bernapas di bawah air. Kalau kita pindah ke planet lain, mau tidak mau harus beradaptasi dengan kondisi di sana. Mars misalnya, punya gravitasi lebih rendah dan iklim yang jauh lebih dingin. Ini mungkin membuat manusia lebih tinggi dan lebih ringan, tapi juga menumbuhkan lebih banyak rambut tubuh agar tetap hangat. Planet dengan gravitasi lebih kuat dan suhu lebih tinggi, sebaliknya akan mengubah manusia menjadi kekar, kukuh, dan kemungkinan tidak berbulu. Kemungkinannya tidak terbatas. Hei, mungkin karena media sosial, kita akan berubah menjadi gumpalan kecil dengan mata besar dan jempol. Jauh lebih baik untuk chattingan kan? Amit-amit.